Belum, perkenalkan nama saya Yohanes Sekadi Prastio dari kelas 12 IPA 2 absen 35. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek agama beserta bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Engkau telah membimbing kami sebagai anak-anak-Mu untuk menaklukkan hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa hidup hingga hari ini. Terlebih kami bisa memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan rangkaian ibadah, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang telah kami lakukan bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pewartaan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini maupun hari-hari yang lalu, sehingga kami bisa melalui hari-hari yang dahsyat ini dengan baik sesuai dengan tuntunan-Mu. Sebentar kami akan sedikit merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal dari Engkau saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, terlebih untuk merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Pada renungan kali ini saya memberi judul, salahkah apabila kita merasa khawatir? Sebelum itu, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah di dalam kehidupannya. Tidak mungkin bahwa manusia selalu hidup di kondisi senang, atau justru manusia hidup di kondisi yang membuat dia sedih atau menangis. Jika kita analogikan, kehidupan manusia seperti roda yang berputar. Kalau kita tidak berada di atas, ya kita berada di bawah. Apa yang saudara lakukan ketika berada di kondisi atas? Pasti mengucap syukur dong. Lalu apa yang saudara lakukan ketika di kondisi di bawah? Saya harap anak-anak Kristus tetap mengucap syukur di dalam kondisi segala hal. Ketika kita berada di bawah, di kondisi di bawah,
kita tahu banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan, banyak sekali hal kekhawatiran. Tetapi saya memiliki tips. Ketika kita mengalami suatu kekhawatiran, hal yang harus kita lakukan adalah khawatir juga. Apa yang dimaksud khawatir di sini? Khawatir yang saya maksud yang pertama adalah kuat, yang kedua adalah tirakat. Yang dimaksud kuat dapat kita bagi menjadi dua, kuat secara jasmani maupun rohani. Jika kita ingin menunjang kuat jasmani, maka kita bisa melakukan olahraga. Jika kita ingin menunjang kekuatan rohani kita, maka kita bisa bersekutu, kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Kristus. Lalu apa yang dimaksud tirakat? Untuk memudahkan pengertiannya, saya beri contoh. Kita hidup di kondisi di mana era digital, yang mana menuntut kita untuk selalu update tentang informasi, selalu update tentang berita terkini. Lalu, apa yang kita lakukan apabila kita ketinggalan informasi? Apakah orang-orang langsung memberikan statement bahwa kita kurang update? Secara tidak langsung, istilah kurang update tersebut membuat kita merasa khawatir tentang jati diri kita, tentang harga diri kita. Meskipun hal kecil, kita tahu bahwa itu merupakan suatu kekuatan. Nah, di situ adalah fungsi tirakat. Tirakat yang dimaksud adalah kita tetap mengucap syukur di kondisi tersebut, serta menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sehingga itulah yang dimaksud dengan tirakat. Jika kita kembalikan pada perikop yang kita baca, tepatnya pada ayat ke-34, ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksud dari ditambahkan pada perikop ini adalah tujuan Yesus untuk membawa murid-murid atau menarik murid-murid untuk keluar dari paradigma tentang kekhawatiran. Sebagai prinsip dasar bagi murid-muridnya, yang harus mereka lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kita melakukan suatu hal, kita melakukan suatu kebaikan berlandaskan kasih Kristus, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ketika kita sudah hidup akan kehendak firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya, kemudian menjaga dan memelihara kehidupan rohani kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Perlu saya ingatkan bahwa khawatir itu merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Namun jika kita percaya kepada rancangan Tuhan Yesus, yang mana rancangannya adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera, maka banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kita. Yang pertama, bisa saja Tuhan Yesus mengirimkan orang lain untuk membantu meringankan masalah yang kita hadapi. Atau justru kita yang dipakai Tuhan untuk membantu meringankan masalah orang lain. Nah, sekarang tinggal kita mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan Yesus atau tidak. Jika kita benar-benar anak Kristus yang telah dikasihinya, maka kita tidak perlu takut untuk berbuat baik kepada sesama. Siapa yang tahu bahwa ketika kita membantu orang lain, kita telah membantu kekhawatiran atau masalah bagi orang yang kita bantu adalah masalah yang sangat besar. Jadi, jangan khawatir tentang masalah yang kalian anggap besar, karena sejatinya masalah dan kekhawatiran yang kita miliki tidak melebihi kekuatan yang kita miliki. Sekali lagi saya tekankan bahwa kekhawatiran merupakan hal yang wajar. Tetapi ketika Kristus telah menyuruh kita, telah memerintahkan kita untuk tidak khawatir, maka sudah sepatutnya kita sebagai anak-anaknya tidak perlu merasa khawatir lagi. Karena sejatinya hidup kita telah dirancangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Untuk menutup sesi renungan, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk firman yang telah kami renungkan, kiranya berkati kami anak-anak-Mu, agar kami tidak perlu khawatir tentang masalah yang kami hadapi, tetapi kami bisa berserah kepadamu dengan tips kuat dan tirakat tadi ya Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar bersyukur, kami bisa benar-benar menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah kami beri, kiranya Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, sehingga mereka pun tidak perlu khawatir akan kehidupan mereka lagi. Sekalipun mereka khawatir, mereka akan tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar dari kekhawatiran yang mereka miliki. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan yang kami lakukan hari demi hari, kiranya Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kiranya Engkau berkati agar firman-Mu ini bisa menjaga kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.